Respons Xabi Alonso Kylian Mbappe kesurupan Cristiano Ronaldo. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, memberikan pujian setinggi langit kepada Kylian Mbappe setelah sang penyerang berhasil menyamai rekor gol Cristiano Ronaldo dalam satu kalender tahunan. Menurut Alonso, pencapaian luar biasa ini merupakan cerminan dari ambisi yang tak pernah padam dan gairah mendalam Mbappe terhadap dunia sepak bola. Dengan memiliki hal itu, dia akan selalu bermain sangat baik demi tim dan rekan-rekannya di lapangan, ujar Alonso, dikutip dari laman resmi Real Madrid. Gol tunggal Mbappe ke gawang Sevilla di Santiago Bernabeu memastikan dirinya mengoleksi 59 gol sepanjang tahun 2025 dari 58 pertandingan. Angka ini sejajar dengan torehan Ronaldo pada tahun 2013 silam. Menariknya, pencapaian ini diraih tepat pada hari ulang tahun Mbappe yang ke-27. Sebagai bentuk penghormatan kepada Ronaldo yang dianggapnya sebagai guru dan idola, Mbappe sengaja meniru selebrasi khas sang legenda setelah mencetak gol bersejarah tersebut. Sebuah kehormatan bagi saya pun ingin memberikan dia, Ronaldo, apresiasi karena selalu memerhatikan saya. Dia selalu menyampaikan hal baik soal Real Madrid dan bagaimana beradaptasi di sini, tutur Mbappe. Dominasi Mbappe terlihat dari variasi golnya, termasuk 4 hat-trick dan 1 kali memborong 4 gol dalam satu laga. Tren positif ini diharap tetap terjaga demi ambisi Madrid merengkuh berbagai trofi bergengsi di musim mendatang. Jadi hari itu sangat spesial. Terkait perayaan gol saya, itu memang untuk Cristiano Ronaldo. Dia adalah idola masa kecil yang kini menjadi teman saya. Saya menyampaikan salam untuk Cristiano dan seluruh supporter Real Madrid. Selamat Natal dan Tahun Baru, kata Mbappe. Xabi Alonso fokus kembalikan ketajaman Valverde di Real Madrid. Xabi Alonso menempatkan pemulihan performa terbaik Federico Valverde sebagai salah satu prioritas utamanya di Real Madrid. Pelatih anyar Los Blancos itu menilai gelandang asal Uruguay tersebut perlu segera menemukan kembali naluri mencetak gol yang musim ini nyaris menghilang. Menurut laporan AS, Alonso ingin Valverde tampil jauh lebih agresif di sepertiga akhir lapangan. Ia mendorong sang pemain untuk lebih sering mengambil tembakan dan berkontribusi gol dari lini kedua, seperti yang ia perlihatkan saat tampil impresif di ajang Piala Dunia antar klub. Dalam turnamen tersebut, Valverde kembali menunjukkan betapa krusial perannya ketika bermain dengan kebebasan. Ia kerap masuk dari lini kedua dan melepaskan tembakan jarak jauh dengan penuh keyakinan, menjadi salah satu motor serangan Madrid. Pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, saat mencetak 12 gol, Valverde rata-rata melepaskan satu tembakan setiap 42 menit, satu tembakan tepat sasaran setiap 119 menit, dan mencetak gol setiap 367 menit. Musim lalu, meski sedikit menurun, catatannya masih cukup mendekati dengan satu tembakan tiap 59 menit dan satu gol setiap 559 menit. Namun, musim ini statistiknya menurun drastis. Valverde belum mencetak satu gol pun dalam 1833 menit bermain. Frekuensi tembakannya turun menjadi satu setiap 65 menit, sementara tembakan tepat sasaran hanya tercatat setiap 262 menit. Xabi Alonso meyakini penurunan tersebut bukan disebabkan oleh kualitas individu, melainkan oleh posisi bermain dan pendekatan mental. Xabi Alonso minta tambahan amunisi, Ibrahima Konate dan Stiller jadi prioritas Real Madrid. Xabi Alonso dikabarkan meminta Real Madrid mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Ibrahima Konate dan Angelo Stiller jadi incaran utama Alonso. Madrid menjalani musim pertama di bawah asuhan Xabi Alonso. Los Blancos sempat stabil di puncak klasemen La Liga, namun dalam 2 bulan terakhir, performa Madrid anjlok. Hal tersebut bikin Madrid harus rela tergusur oleh Barcelona di puncak klasemen. Madrid menutup tahun ini dengan berada di posisi kedua La Liga dengan 42 poin tertinggal 4 angka dari El Barça. Alonso dilaporkan tak puas dengan kedalaman skuad yang dimiliki Madrid saat ini. Hal tersebut jadi salah satu sebab Madrid kehilangan konsistensi di akhir tahun. Alonso dikabarkan meminta petinggi Madrid untuk mendatangkan pemain baru di bursa transfer. Dikutip dari Vica Jazz, 3 pemain yang diinginkan Alonso adalah Ibrahima Konate, Angelo Stiller, dan Florian Wirtz. Konate dan Stiller berpeluang besar diangkut untuk Madrid, keduanya juga sesuai dengan kebutuhan Madrid saat ini. Konate kontraknya di Liverpool segera habis pada Juni tahun 2026. Madrid bisa memboyongnya secara gratis saat kontraknya habis. Konate bisa menjawab kebutuhan Madrid untuk bek tengah yang tangguh, apalagi bek tengah Madrid saat ini yaitu Eder Militao, Antonio Rudiger, dan David Alaba rentan cedera.
Sementara, Steeler diharapkan bisa menghadirkan peremajaan di lini tengah Madrid. Madrid dikabarkan berencana melepas Dani Ceballos dan Eduardo Camavinga. Harga Steeler berkisar 45 juta euro, jumlah yang tak terlalu sulit dikeluarkan Madrid untuk menebusnya dari VfB Stuttgart. Man of the Match Real Madrid vs Sevilla, Jude Bellingham. Jude Bellingham tampil menonjol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam kemenangan Real Madrid atas Sevilla, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025, dini hari WIB. Gelandang asal Inggris itu menunjukkan peran krusial sepanjang 90 menit pertandingan, baik dalam kontribusi ofensif maupun kerja defensif, sekaligus menjadi motor permainan Los Blancos. Bellingham turut mencatatkan namanya di papan skor dengan menyumbang 1 gol penting. Dari sisi serangan, ia melepaskan 2 tembakan, menciptakan 3 peluang, serta 5 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan. Pergerakannya kerap merepotkan pertahanan Sevilla, terbukti dengan keberhasilannya melakukan 2 dribble sukses dari 3 percobaan. Dominasi Bellingham juga terlihat dalam duel 1 lawan 1. Ia tercatat sebagai pemain yang paling sering dilanggar dalam pertandingan, dengan 6 pelanggaran yang diterimanya. Selain itu, Bellingham memenangkan 12 duel, jumlah terbanyak dibandingkan pemain lain di laga tersebut, menegaskan pengaruhnya di lini tengah. Dalam distribusi bola, Bellingham tampil efisien dan rapi. Ia mencatatkan 39 umpan akurat dari total 42 percobaan, dengan persentase keberhasilan mencapai 93%, 9 diantaranya merupakan umpan ke area sepertiga akhir lapangan, yang membantu Real Madrid terus menekan Sevilla. Kontribusi Bellingham tidak berhenti pada fase menyerang. Ia juga aktif membantu pertahanan dengan mencatatkan 3 tackle, 1 blok, serta 2 sapuan. Statistik ini menunjukkan etos kerja tinggi yang membuatnya berperan lengkap sebagai gelandang box-to-box. Gol Kylian Mbappe di laga Real Madrid vs Sevilla didedikasikan untuk Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe membantu Real Madrid meraih kemenangan penting saat menjamu Sevilla pada pekan ke-17 Liga Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026 di Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 21 Desember tahun 2025. Los Blancos menang 2-0 dalam laga yang berjalan alot hingga menit-menit akhir. Gol pembuka Real Madrid lahir pada menit ke-38 lewat Jude Bellingham yang memanfaatkan celah di lini belakang Sevilla. Keunggulan itu membuat Madrid tampil lebih percaya diri, meski tetap mendapat perlawanan ketat. Situasi pertandingan berubah ketika Sevilla harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69, Marcos do Nascimento Teixeira diusir wasit setelah menerima kartu merah. Di menit-menit akhir, Kylian Mbappe memastikan kemenangan Madrid lewat eksekusi penalti yang dingin. Gol itu bukan sekadar penutup laga, melainkan momen syarat makna di Bernabeu. Gol penalti ke gawang Sevilla menjadi gol ke-59 Kylian Mbappe sepanjang tahun 2025. Catatan itu membuatnya menyamai rekor klub yang sebelumnya dipegang Cristiano Ronaldo pada tahun 2013. Penampilan Mbappe dalam laga ini sebenarnya tidak sepenuhnya mulus. Ia kerap kesulitan menembus pertahanan rapat Sevilla yang tampil disiplin sepanjang pertandingan. Namun, kualitas pemain besar terlihat dari kemampuannya menentukan hasil akhir. Saat peluang datang dari titik putih, Mbappe menjawabnya dengan gol krusial. Usai mencetak gol, Mbappe melakukan selebrasi, siu, yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Ia kemudian membeberkan alasannya melakukan selebrasi tersebut. Mbappe menilai Ronaldo sebagai sosok penting dalam proses adaptasinya di lingkungan klub. Komunikasi yang terjalin di antara keduanya membuat sang striker merasa dihargai dan didukung. Momen menyamai rekor gol Ronaldo di tahun kalender yang sama pun terasa semakin spesial. Mbappe lantas memilih mendedikasikan gol tersebut kepada sang legenda besar Los Blancos. Saya punya selebrasi sendiri, tetapi saya ingin melakukannya seperti ia untuk mendedikasikannya kepadanya. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Selamat Natal untuk semua Madridista, pungkas Mbappe. Real Madrid lirik bek Manchester United sebagai opsi pengganti Carvajal. Real Madrid dikabarkan sudah mulai menyusun rencana transfer untuk musim panas mendatang. Selain membidik pemain di posisi gelandang dan bek tengah, Los Blancos mempertimbangkan mendatangkan bek kanan baru, seiring masa depan Dani Carvajal yang masih belum pasti. Kontrak Carvajal akan berakhir pada akhir musim ini dan hingga kini belum ada kepastian terkait perpanjangan kontrak. Meski menjadi satu di antara pemain paling berjasa,
kondisi fisik Carvajal mulai menjadi perhatian serius manajemen Real Madrid. Bek kanan berusia 33 tahun itu mengalami cedera ligamen lutut, ACL, musim lalu dan saat ini kembali menepi selama sekitar 3 bulan akibat masalah pada lutut yang sama. Situasi tersebut memunculkan keraguan terkait kemampuannya untuk tampil konsisten dalam jangka panjang. Jika Real Madrid memutuskan mencari pengganti Carvajal, opsi dari Premier League mulai dipertimbangkan. Menurut laporan, Real Madrid menunjukkan ketertarikan kepada bek kanan Manchester United, Diogo Dalot. Dalot sejatinya bukan nama baru dalam radar Los Blancos. Bek asal Portugal itu disebut berpotensi didatangkan pada 2026 dan diproyeksikan untuk bersaing dengan Trent Alexander-Arnold di sisi kanan pertahanan Real Madrid.